إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المؤمنون jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ini adalah wasiatul awwalin wal akhirin, wasiat pertama dan wasiat yang akan terus selalu dianjurkan untuk diwasiatkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini kita berada di satu bulan di antara bulan-bulan Al-Haram, bulan Muharram. Ialah satu bulan di mana Allah Azza wa Jalla menjadikannya bulan pertama di tahun Hijriyah. Allah Azza wa Jalla menjadikan 4 bulan di antara 12 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Di antaranya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauh Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Surat At-Taubah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha 4 hurum, 3 mutawaliyat, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajabun syahrun mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Beliau bersabda, sesungguhnya zaman itu terus berputar sama seperti saat Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan, 4 diantaranya adalah bulan-bulan yang berurutan. 4 diantaranya adalah bulan-bulan haram. 3 diantaranya berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sedangkan Rajab adalah bulan mudhar, yaitu bulan yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, faedah pertama yang bisa kita ambil adalah yang namanya syariat, yang namanya agama ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di tahun yang sangat jauh dari diturunkannya Al-Qur'an, dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yakinlah dan mantapkanlah di hati kita bahwa agama ini akan selalu ada, akan selalu tetap, dan akan terus berdiri. Agama yang benar, agama yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan selalu ada orang-orang yang akan menolongnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, 1445 tahun kita sangat jauh dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika dibandingkan dengan peraturan yang dibuat oleh manusia, dengan ketetapan-ketetapan, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh makhluk yang kita buat. Jangankan sampai 1000 tahun, hari ini kita buat peraturan,
hari ini kita buat kebijakan, mungkin bulan depan, tahun depan akan ada maslahat lain, akan cepat berubah. Namun tidak dengan agama kita. Agama kita sudah tetap, agama kita sudah mulia, agama kita sudah sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah kusempurnakan agama kalian, telah kucukupkan nikmatku kepada kalian, dan saya ridha Islam sebagai agama kalian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wahai para santri baru, ahlan wa sahlan bi talibil ilmi. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Sungguh kalian dalam keniscayaan, sungguh tepat kalian untuk belajar agama. Pada bulan Muharram, sebagai bulan yang pertama di bulan Hijriyah ini, dan kalian sebagai murid baru di pondok kita yang tercinta ini, jangan hanya nama kalian yang baru, tapi biarlah semangat kalian juga baru. Jadikanlah keinginan, azam kalian juga harus ditetapkan untuk belajar agama, untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Tancapkan di hati kalian bahwa dengan jalan inilah kita akan dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dalam hati kalian bahwa kita datang, kita bersimpuh di hadapan guru-guru kita. Kita datang ke tempat ini murni untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, murni untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai hati kita melenceng, jangan sampai niat kita salah, jangan sampai tujuan kita tidak benar. Bayangkan hari-hari yang kita akan lalui nanti. Mungkin sudah kita rasakan betapa capeknya, letihnya kita menuntut ilmu, betapa berjuangnya diri kita untuk hidup di pondok pesantren, di kehidupan yang serba terbatas, di kehidupan yang dimana kita dilatih, dimana kita digembleng, dibuatkan lingkungan yang dimana nanti supaya kita bisa keluar dari pondok ini, kita menghadapi kehidupan yang hakiki, kita bisa terbiasa untuk sholat 5 waktu, terbiasa untuk menuntut ilmu, terbiasa untuk mengambil faedah, terbiasa untuk berdiskusi masalah ilmu, terbiasa untuk mempelajari, terus belajar dengan agama ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, faedah yang kedua yang bisa kita ambil diantaranya adalah pada bulan ini jamaah sekalian, kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan yang agung ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, wa afdhalus salah ba'da al-fariḍah salatul lail." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Allah, yaitu Muharram, dan sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita tetapkan di hati kita adalah meyakini bahwa afdal ibadah itu adalah fariḍah. Ibadah terbaik itu adalah melaksanakan kewajiban. Jangan sampai kita menjual sapi kita dan menukarnya dengan kambing, bahkan mungkin menukarnya dengan telur. Jangan sampai kita beribadah sunnah, namun ternyata kewajiban yang seharusnya kita laksanakan kita tidak kerjakan. Jangan sampai kita sholat malam, semalam suntuk, kita menangis di sholat malam, namun ternyata kita kelewatan dari sholat subuh. Jangan sampai ternyata kita mengerjakan yang sunnah banyak sekali, namun kewajiban yang harus kita laksanakan ternyata terabaikan. Oleh sebab itu, diantara faidah hadis ini mengingatkan kita adalah seafdol-afdolnya nafilah, yang namanya ibadah sunnah itu tidak akan pernah mengalahkan ibadah wajib. Makanya sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah Ramadan tetap puasa Ramadan, karena dia adalah puasa wajib, maka dia adalah puasa terbaik. Namun setelah itu, wahai Rasulullah, saya ingin tambah puasa. Saya tahu di bulan Ramadan saya tidak sempurna puasa saya. Saya ingin menambal kekurangan-kekurangan itu. Maka Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak solusi. Di antaranya adalah dengan berpuasa sunnah, puasa al-Muharram, dan sebaik-baik puasa sunnah itu adalah puasa Muharram pada tanggal 10 bulan al-Muharram. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Rajab
rahimahullah menjelaskan, hadis ini menerangkan secara jelas bahwa puasa sunnah terbaik itu adalah puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka oleh sebab itu mari di awal bulan ini, kita masih di tanggal 3 dari bulan Muharram. Jadi kita masih punya kesempatan untuk berniat untuk berazam bahwa nanti pada tanggal 10 insyaallah kita akan puasa Muharram. Dan di antaranya adalah anjuran puasa Asyura sangat ditekankan. Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Jemaah sekalian, Rasulullah bersabda, adapun puasa pada hari Asyura aku memohon kepada Allah agar puasa tersebut bisa menghapus dosa setahun sebelumnya. Pada bulan lalu kita telah insyaallah telah melaksanakan puasa yang diantara puasa yang sangat mulia, itu puasa Arafah. Puasa hari Arafah menghapus setahun sebelumnya dan setahun setelahnya, dan puasa Muharram menghapus setahun sebelumnya. Setahun lewat kita berpuasa jemaah sekalian, kita beramal, kita tidak tahu amalan kita, dan kita tidak bisa hitung dosa kita. Dosa kecil tidak bisa kita bayangkan bagaimana banyaknya. Namun di antaranya saking banyaknya Allah menjadikan beberapa amalan itu menjadi penghapus dosa. Penghapus dosa tahunan itu dengan cara berpuasa bulan Muharram, dengan cara berpuasa di hari Arafah, dengan cara kita berhaji ke Baitullah, dengan cara kita berumrah. Di antaranya adalah ada penghapus bulanan, ada penghapus mingguan, ada penghapus harian, yaitu salat 5 waktu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya hendak mengingatkan diri kita, teman-teman kita, istri kita, anak-anak kita, siapa saja yang berada di bawah perwakilannya agar berpuasa Asyura dan bangun untuk santap sahur. Dari Rubai' binti Al-Mu'awwidh, ia berkata tentang puasa Asyura, "Fakunna nasumuhu ba'd wa nusawwimu sibyanana wa naj'ala lahum al-lu'bah min al-'ihn fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'taynahu dhaka hatta yakuna 'inda al-iftar." Dulu kami, kata beliau, berpuasa di hari Asyura dan menyuruh anak-anak kami untuk berpuasa. Kami buatkan mainan dari kapas untuk mereka. Jika mereka menangis lantaran lapar, kami berikan mereka mainan tersebut sampai waktu berbuka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini diantara contoh perbuatan para salaf. Bagaimana fadilah yang sangat tinggi di puasa hari Muharram ini. Bagaimana para ulama salaf, bukan hanya mereka berpuasa, mereka melatih anak-anak mereka melatih anak-anak kecil yang di sekitar mereka untuk berpuasa. Namun sekali lagi diingatkan bahwa jangan sampai kita melebihi batas, jangan sampai kita melebihi kemampuan anak-anak kita, jangan sampai kita seolah-olah mewajibkan puasa ini, jangan sampai kita menghukum seberat-beratnya anak kita, adik kita ketika mereka tidak berpuasa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekuatan, memberikan kita taufik, memberikan kita selalu hidayahnya, supaya kita bisa melaksanakan amalan-amalan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Di antaranya kita selalu melatih diri kita untuk bertakwa adalah dengan kita menjadikan diri kita, hati kita, perbuatan kita, ucapan kita untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, pilihan kita cuma dua. Kalau kita tidak di dalam ketaatan, maka bisa dipastikan kemaksiatan yang akan mengisi hari kita, kemaksiatan mengisi jam-jam kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antaranya kita dianjurkan berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 sekaligus 11 pada bulan Muharram, untuk demi menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata,
hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Ashura wa amara bi siyamihi. Qalu ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-'aam al-muqbil in sha Allah sumna al-yawm at-tasi'. Falam ya'ti al-'aam al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Ashura dan juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa, para sahabat bertanya, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, itu adalah hari yang sangat diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada tahun depan insyaallah kita akan berpuasa pada hari ke-9 Muharram." Namun tahun depannya itu pun tak kunjung tiba hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berpuasa pada hari ke-9. Tujuannya apa? Untuk kita menyelisih orang Yahudi. Karena sebelumnya orang Yahudi yang mengagungkan seperti yang dikatakan sahabat, ini adalah hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, mengerti yang namanya akidah, tahu, mengerti apa yang namanya manhaj. Mereka bertanya, apakah kita akan sama seperti orang Yahudi wahai Rasulullah? Karena pada dasarnya khaliful Yahuda wan Nasara, selisihi orang Yahudi dan Nasrani, berbedalah dengan kalian. Sedangkan kita sama-sama mengagungkan hari ke-10 bulan Muharram ini, berbedalah dengan kalian. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat lain beliau bersabda, la in baqaitu ila qabilin la asumma at-tasi'. Bila tahun depan aku masih hidup, maka aku akan berpuasa juga pada tanggal 9 Muharram. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Para ulama sebagian mereka berpendapat puasa Muharram itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, berpuasa 3 hari, yaitu tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11 bulan Muharram. Dalam hal ini terdapat hadis-hadis dhaif yang diriwayatkan pula bahwa sebagian salaf mengerjakannya sebagai bentuk kehati-hatian. Yang kedua, puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Ini yang jelas-jelas Rasulullah SAW anjurkan. Jelas-jelas tanggal 10 itu adalah intinya. Namun demi untuk kita menyelisihi orang Yahudi, yaitu tanggal 9 kita berpuasa juga. Yang ketiga, puasa pada tanggal 10 saja. Maka ini hukumnya boleh, dan jangan kita menganggap makruh. Ini hukumnya bisa saja, boleh saja dilakukan oleh kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah yang kita bisa ambil di hikmah di syariat-syariat ini adalah bagaimana Allah Azza wa Jalla sangat sayang kepada kita semuanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita kewajiban-kewajiban yang banyak yang harus dan mesti kita kerjakan, dan jangan sampai kita lalaikan seperti sebagian orang di sana, sebagian orang sebelah, atau pendapat orang-orang yang telah melenceng dari agama. Sebagian mereka ada yang mengatakan dirinya telah tamat untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban. Ada yang mengatakan dirinya sudah tidak ada lagi taklif syar'i, sudah boleh untuk mengerjakan apapun, tidak ada lagi halal dan haram. Dan sebagian mereka mengatakan al-'abid wal ma'bud sawa, yang menyembah dan yang sembah itu adalah satu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga orang yang menjadikan Islam itu bertingkat-tingkat dengan membaginya menjadi syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat. Tidak, itu pembagian yang tidak benar. Yang benar di dalam Islam yang sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tingkat keimanan, tingkat keislaman seseorang paling tinggi itu adalah ihsan, baru keimanan, tingkat iman, kemudian tingkat Islam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari yang mulia ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هموم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه البطانة الناصحة الصالحة وجنبه بطانة السوء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.